Pendengar, kita akan masuki sesi wawancara di Florata pagi ini. Pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in dengan kami, program 1 RRI di Florata pagi ini masih dengan saya Desi Natalia. Untuk sesi pertama di sesi wawancara ini kami akan bahas mengenai bea cukai yang kabarnya nanti akan menertibkan melakukan operasi rokok ilegal di ND, pendengar ya. Kantor Bea Cukai Madya Pabean C, Labuan Bajo, ini akan menertibkan rokok ilegal di wilayah Kabupaten ND. Bagaimana informasi ini selengkapnya? Kami saat ini mendengar sudah bersama dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo, Ahmad Faisal, yang sudah bersama Pro 1 RRI. Pak Faisal, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Desi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mulai beraktivitas ya. Ini sudah selesai apel pagi atau baru mau apel pagi nih Pak Faisal? Ini baru siap-siap untuk beraktivitas di kantor. Kami mulai kegiatan di pukul 7.30, Baik. Bu Desi. Terima kasih Pak Faisal sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Kami ingin tahu dulu informasi terkait dengan penertiban rokok ilegal ya. Setelah di beberapa kabupaten, informasinya juga sudah kami hadirkan di RRI ND. Kali ini kabarnya di Kabupaten ND. Ini untuk operasi penertiban rokok ilegal di ND akan dilakukan kapan Pak Faisal? Baik, Bu Desi, pertama izinkan saya menyapa kepada pendengar Florata RRI ND yang budiman. Terkait dengan pertanyaan rencana kegiatan operasi pasar bersama, tentunya sudah kami lakukan di seluruh wilayah pengawasan Bea Cukai Labuan Bajo, tidak terkecuali dengan Kabupaten ND. Memang di minggu kemarin kami sudah melakukan giat sosialisasi bersama dengan Satpol PP ND. Kegiatan ini tentunya akan kami tindak lanjuti dengan rencana operasi pasar bersama antara Satpol PP ND dengan Bea Cukai Labuan Bajo. Tentunya ini bentuk komitmen kami untuk selalu berkomitmen dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Terkait dengan waktunya kapan, tentunya untuk optimalisasi output kegiatan operasi pasar tersebut tidak bisa kami sampaikan, Bu Desi ya, supaya nanti aksinya lebih maksimal. Tapi memang rencana ada di bulan September ini, Bu Desi. Oke, ya, dalam bulan September ini nanti akan dilakukan penertiban yang termasuk dalam rokok ilegal agar mudah dipahami oleh masyarakat, begitu ya. Apakah memang hanya rokok-rokok yang harganya relatif murah, begitu, yang semakin banyak beredar di kalangan masyarakat, atau seperti apa lagi yang masuk dalam kategori rokok ilegal ini, Pak Faisal ya, agar bisa dipahami oleh pendengar? Baik, sejatinya rokok ilegal itu ada beberapa jenis. Kalau kita bicara tentang rokok harganya murah, itu hanya sebagai salah satu indikasi bahwa rokok ilegal harganya murah karena salah satunya belum memenuhi cukai. Namun demikian untuk rokok ilegal itu sendiri yang paling mudah adalah pada saat rokoknya tidak dilekati dengan pita cukai. Sehingga apapun jenis rokoknya pada saat tidak ada pita cukainya di situ, bisa kita pastikan itu adalah rokok ilegal. Selain itu ada beberapa jenis lainnya yang mudah dipahami. Rokok ilegal yang jenis filter itu seharusnya dilekati dengan pita cukai yang ukurannya pendek. Namun apabila dilekati dengan ukuran pita cukai yang panjang, itu juga salah satu indikasi sebagai rokok ilegal. Seperti itu gambaran umumnya, Ibu Desi. Oke, Pak Faisal, dalam giat beberapa waktu lalu dengan Satpol PP Kabupaten ND, ini juga sempat terungkap ya
bahwa untuk pendropingan rokok-rokok ilegal ke Kabupaten ND ini dilakukan pada malam hari. Artinya sudah terdeteksi begitu ya oleh Bea Cukai dan juga Satpol PP ND bahwa ada rokok yang beredar di ND di beberapa kios-kios dan sampai pada proses pendropingan. Ini sudah terendus begitu oleh Bea Cukai Labuan Bajo, Pak Faisal. Baik, jadi pada intinya kami melakukan giat itu menggunakan mitigasi resiko. Dalam arti karena luasnya wilayah pengawasan, di samping keterbatasan sumber daya baik manusia ataupun anggaran, kami menerima informasi dari masyarakat itu akan kami lakukan validasi terlebih dahulu. Pada saat infonya sudah tervalidasi valid dan kategorinya A1, tentu akan kami tindak lanjuti dengan giat penindakan. Selain itu memang kami juga membuat kegiatan surveillance tersendiri. Kemudian ada database terkait dengan peta kerawanan. Pada saat ada informasi yang memang sudah A1, kami akan segera melakukan operasi penindakan, tentunya dengan menggunakan tim. Terkait adanya informasi yang barangkali beredar, kami juga mengklarifikasi bahwa sebenarnya itu informasi yang sifatnya internal buat kita. Pada saat nanti untuk tujuan optimalisasi hasil penindakan, tentunya akan kami sifatnya internal terlebih dulu, Bu Desi. Oke, baik Pak Faisal, untuk informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan, terlebih informasi yang bisa mengedukasi masyarakat agar bisa membedakan rokok legal dan juga ilegal, ini apakah sudah terus secara masif disampaikan kepada masyarakat, terutama para pedagang gitu ya, agar sama-sama kita bisa mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten ND dan juga kabupaten-kabupaten lainnya, Pak Faisal. Sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Labuan Bajo? Baik, tentunya terkait dengan upaya kita dalam rangka pemberantasan rokok ilegal, kami lakukan salah satunya dengan kegiatan yang sifatnya pencegahan atau preventif, yaitu dengan pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini kita lakukan baik secara mandiri dari teman-teman Bea Cukai Labuan Bajo, juga kita lakukan sinergi dengan teman-teman Satpol PP di seluruh Kabupaten Pulau Flores dan Lembata. Oke, baik. Ya, Pak Faisal, dalam rangka sosialisasi juga ya, silahkan Anda sampaikan apa hal-hal penting yang harus menjadi perhatian masyarakat ya terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Tidak hanya di Kabupaten ND, tetapi untuk seluruh pendengar yang saat ini bersama dengan Pro 1 RRI ND, Pak Faisal. Baik, pertama tentunya kami dalam rangka optimalisasi pengawasan peredaran rokok ilegal, kami selalu bersinergi dengan seluruh pihak, baik aparat pengawas hukum mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, termasuk dengan teman-teman Satpol PP. Tidak kalah pentingnya juga peran serta masyarakat. Pada saat masyarakat mempunyai informasi yang valid, tentunya kami berharap untuk bisa disampaikan kepada kami Bea Cukai Labuan Bajo. Terkait dengan peran serta masyarakat, juga kami menghimbau bahwa masyarakat untuk bisa turut andil dalam kegiatan pemberantasan rokok ilegal ini, minimal dengan tidak membeli ataupun mengkonsumsi rokok ilegal dan menyampaikan kepada kami apabila menemukan informasi yang valid atas peredaran rokok ilegal.
Oke, baik Pak Faisal, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI pagi hari ini, dan mudah-mudahan ya kerja untuk pemberantasan rokok ilegal ini bisa kita lakukan secara bersama-sama, paling tidak mulai dari pencegahannya dulu begitu Pak Faisal ya. Siap, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami pendengar baru saja Ahmad Faisal, Kasih Kepatuhan Internal Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo ya, menyampaikan terkait dengan giat pencegahan dan juga pemberantasan rokok ilegal di beberapa kabupaten. Sebelumnya ada kabupaten-kabupaten lain di Flores, kali ini di Kabupaten ND. Dan tadi disampaikan jika Anda punya informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, silakan disampaikan kepada Bea Cukai. Dan Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp di 0821 3878 8786 untuk menyampaikan informasi tersebut di Pro 1 RRI ND, atau live by phone di 0821 4451 1957. Dan kami juga tunggu informasi-informasi lainnya, informasi penting yang bisa Anda sampaikan juga kepada Pro 1 RRI ND. Masih di Florata Pagi ini edisi Senin 18 September 2023.